Ini adalah laptop atau lebih tepat disebut netbook ya karena ukurannya kecil. Merek Dell 2120. Laptop ini sudah tua ya, tetapi fungsinya masih bagus. Kusam, tapi secara fungsi keseluruhan masih bagus. Tips yang pertama adalah tetapkan budgetnya, yaitu berapa jumlah uang maksimal yang akan Anda belanjakan untuk beli laptop. Saya pribadi menetapkan bahwa anggaran saya kurang dari 1.500.000. Ini laptop di bawah 1.500.000, bisa kita lihat di YouTube ya. Ini contoh channelnya, laptop murah sejutaan. Kemudian tetapkan yang kedua ya, tetapkan untuk keperluan apa ya. Apakah cuma buat ngetik dan YouTuber atau untuk editing atau gaming, yang itu butuh biasanya lebih mahal. Untuk saya pribadi, saya cuma butuh ngetik, YouTube, buka website, dan kadang-kadang Zoom ya. Tips yang ketiga, cari rekomendasi laptop yang sesuai keperluan kita di YouTube. Contohnya ini ya, kita sedang menonton rekomendasi laptop murah sejutaan. Kemudian kita cari di toko online ya. Contohnya kita cari di Shopee. Kalau saya suka di Shopee cari produknya. Misalkan tadi kita dari YouTube dapat Acer Aspire One ya. Kita cari yang sesuai. Nah, ini kita dapat harganya 1.700.000-an. Kita klik saja ya. Ini. Kemudian kita scroll ke bawah, biasanya ada produk lain dari toko ini dan mungkin ada yang lebih murah. Silakan dipilih. Atau kalau tidak, kita scroll lagi ke bawah, ada pilihan kamu mungkin juga suka. Nah, ini kita dapatkan ada Acer Aspire One yang lebih murah ya. Tadi 1.700.000, ini 1.300.000-an. Tips yang kelima, kita bisa juga cari produknya langsung dengan mengetik kata kunci di bagian kolom pencarian ya. Misalkan kita ketikkan laptop 1 jutaan. Nah, kita dapatkan seperti ini. Kita tadi sudah mengetik di kolom ya, laptop sejutaan, kita dapat ada yang 1.400.000, 1.300.000 ya, silakan dipilih-pilih. Yang keenam, silakan pilih minimal 5 ya, minimal 5 laptop yang sesuai, masukkan ke keranjang dulu untuk nanti kita pilih-pilih. Tips yang ketujuh, bagi yang ingin memakai untuk editing atau gaming, bagusnya cari video tes penggunaan di YouTube ya. Misalkan ini, ngetes PUBG di Asus X441. Jadi benar-benar kita lihat penggunaannya nge-lag apa enggak, seperti itu. Karena kalau laptop seperti itu kan mahal ya, jadi kita harus tahu benar-benar sesuai dengan keinginan kita, harapan kita. Kedelapan, kita milih toko yang paling bagus ya. Yang pertama kita lihat chat dibalas ya. Chat dibalas ini harus bagus ya, 96% bagus, semakin mendekati 100% itu bagus. Kemudian chat ini sangat penting ya, terutama bagi yang tidak paham spek, karena kita benar-benar memerlukan konsultasi produk. Kemudian yang kedua, penilaian semakin mendekati angka 5 bagus, ini 4,9. Kemudian kita lihat yang ketiga, review ya. Review terutama kita fokusnya ke yang komplain. Kalau yang bintang 5 sih nggak usah dilihat ya, kita lihat yang komplain apakah itu komplainnya beratnya. Contoh review yang mungkin cukup mengganggu ini ya, misalkan
kadang agak nge-lag, baterai cuma bertahan 30 menit saja. Ini kayaknya komplain yang cukup mengganggu ya. Jadi kalau seperti ini banyak ya, kita pertimbangkan untuk cari toko lain saja. Yang keempat adalah jumlah penjualannya. Ini penting, tapi kalau bagi saya kurang begitu penting ya. Karena beberapa kali saya membeli produk walaupun cuma terjual 5, tapi karena tokonya saya nilai bagus ya produknya bagus walaupun penjualannya tidak tinggi. Yang terakhir adalah chat dengan toko. Ya, bahwa yang pertama, laptop adalah sesuai dengan fungsi yang kita harapkan. Bisa buat ngegame lancar enggak? Ya, misalkan ya. Kemudian sesuai dengan spesifikasi enggak? Misalkan RAM-nya, kemudian storage-nya sesuai bener enggak? Tolong dicek ulang gitu ya. Kemudian minusnya apa gitu ya, dan packingnya pakai apa, kemudian kita perlu membeli secara terpisah apa enggak, dan apakah aman ya packingnya ya. Ya, itu dia 9 tips membeli laptop online second. Selamat membeli, semoga kita mendapatkan laptop sesuai dengan yang kita harapkan.